Sutra atau sutra adalah serat protein alami yang dapat ditenun menjadi tekstil. Jenis sutra yang paling umum adalah sutra dari kepompong yang dihasilkan larva ulat sutra murbei yang diternak. Peternakan ulat itu disebut serikultur. Sutra memiliki tekstur mulus, lembut, tetapi tidak licin. Rupa berkilauan yang menjadi daya tarik sutra berasal dari struktur seperti prisma segitiga dalam serat tersebut yang membuat kain sutra dapat membiaskan cahaya dari berbagai sudut. Ulat sutra yang kita kenal saat ini adalah hasil dari seleksi selama ribuan tahun. Ulat sutra liar masih ada di beberapa wilayah Asia, tetapi ulat sutra yang dibudidayakan telah mengalami perubahan signifikan. Ulat sutra domestik memiliki ukuran yang lebih besar, menghasilkan lebih banyak sutra, dan lebih mudah dipelihara daripada kerabat liarnya. Transformasi ini adalah bukti kekuatan budidaya dan seleksi buatan dalam membentuk spesies untuk memenuhi kebutuhan manusia. Usaha budidaya sutra termasuk pada usaha yang relatif mudah dikerjakan, berteknologi sederhana, bersifat padat karya, cepat menghasilkan dan bernilai ekonomis tinggi. Kegiatan persutraan alam juga merupakan salah satu upaya rehabilitasi lahan dan konservasi tanah. Keberhasilan budidaya ulat sutra sangat bergantung pada kondisi tanaman murbei yang digunakan sebagai pakan ulat sutra. Tanpa ketersediaan pangan yang cukup, ulat sutra tidak dapat berkembang dengan baik. Hal ini tentu akan berpengaruh pada jumlah dan kualitas kokon yang dihasilkan. Ulat sutra memiliki bentuk tubuh yang panjang dan silinder. Bagian kepala ulat sutra terletak di ujung depan tubuhnya, dilanjutkan dengan segmen tubuh yang saling berhubungan. Pada bagian ujung belakang tubuhnya terdapat segmen yang lebih kecil dari bagian tubuh lainnya yang. Siklus hidup ulat sutra adalah contoh metamorfosis sempurna. Sebuah proses transformasi yang menakjubkan. Siklus ini terdiri dari 4 tahap utama: telur, larva, ulat, pupa, kepompong, dan imago, ngengat. Telur. Siklus dimulai ketika ngengat sutra betina bertelur dalam jumlah besar, bisa mencapai 300-500 telur sekaligus. Telur-telur ini sangat kecil dan biasanya berwarna kuning muda saat baru diletakkan, kemudian berubah menjadi gelap seiring perkembangan ulat di dalamnya. Larva. Setelah sekitar 7 hingga 14 hari, tergantung suhu, telur menetas menjadi larva kecil berwarna hitam atau abu-abu yang dikenal sebagai ulat sutra. Tahap ini adalah fase makan ulat sutra. Mereka sangat rakus dan terus-menerus memakan daun murbei, tumbuh dengan cepat dan berganti kulit 4 kali, proses yang disebut molting, selama periode 3 hingga 5 minggu. Pupa. Ketika ulat sutra mencapai ukuran penuh, ia berhenti makan dan mulai mencari tempat yang aman untuk membentuk kepompong. Ia akan memintal kokon pelindung di sekitar tubuhnya menggunakan benang sutra mentah tunggal yang panjang, yang bisa mencapai panjang 300 hingga 900 meter. Di dalam kokon inilah ulat berubah menjadi pupa atau kepompong. Tahap ini berlangsung sekitar 10 hingga 14 hari. Ngengat atau dewasa. Ngengat sutra dewasa muncul dari dalam kokon dengan mengeluarkan cairan yang melarutkan sebagian sutra. Ngengat ini memiliki sayap tetapi tidak bisa terbang jauh. Tujuan utama mereka pada tahap ini adalah untuk kawin dan bereproduksi. Setelah kawin dan bertelur, ngengat dewasa akan mati dalam waktu singkat, menyelesaikan siklus hidupnya. Faktor-faktor yang meningkatkan kebutuhan ulat sutra. Industri tekstil yang berkembang. Sutra adalah serat alami mewah dengan kilau, kehalusan, dan daya tahan yang unggul, sehingga permintaannya stabil dan terus ada di pasar domestik maupun internasional. Produk sutra berkualitas tinggi mengurangi kebutuhan konsumsi berlebihan karena tahan lama, mendorong permintaan serat premium. Manfaat kesehatan dan kecantikan. Obat tradisional, ulat sutra dan produk olahannya digunakan dalam pengobatan Asia untuk meredakan kejang, masuk angin, dan mengencerkan dahak. Kosmetik,
protein sutra, series. Kosmetik, protein sutra, serisin, digunakan dalam produk perawatan kulit untuk melembabkan, menghaluskan, dan memperbaiki tekstur kulit. Suplemen, protein tinggi dari larva ulat sutra menjadikannya bahan suplemen penambah stamina dan nutrisi penting. Potensi ekonomi dan sosial. Sumber pendapatan, budidaya ulat sutra menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat, terutama di pedesaan. Produk turunan bernilai tinggi. Selain benang, ada banyak produk sampingan bernilai ekonomis seperti pupa, untuk pakan ternak atau camilan sehat, dan pupuk organik dari kotoran ulat. Inovasi dan pengembangan. Penelitian terus menghasilkan bibit unggul dan teknologi pengolahan yang meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi, seperti pengembangan ulat sutra non-murbei dan produk sampingan inovatif. Kenapa prospek usaha budidaya ulat sutra menjanjikan? Kebutuhan tinggi. Kebutuhan kokon sutra di Indonesia masih tinggi, sementara produksi dalam negeri terbatas, sehingga sebagian besar masih dipenuhi melalui impor. Hal ini menciptakan celah pasar yang besar bagi petani lokal. Potensi market yang luas, sutra tidak hanya digunakan untuk industri tekstil premium, tetapi juga memiliki aplikasi di bidang medis, seperti jahitan bedah dan kulit buatan, dan penelitian ilmiah, yang memperluas target pasar. Kelayakan finansial. Berbagai analisis kelayakan menunjukkan bahwa investasi pada budidaya ulat sutra, bahkan pada skala kecil atau tingkat plasma, layak secara finansial dan dapat memberikan pendapatan yang relatif lebih tinggi dibandingkan tanaman pertanian tradisional. Panen cepat. Ulat sutra dapat dipanen, menjadi kokon, dalam waktu sekitar 2 minggu, 15 hari, setelah mengokon, memungkinkan perputaran modal yang relatif cepat.